Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah. Kita kembali bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semuanya. Dan di antara nikmat karunia Allah adalah diberikannya kita kesehatan, diberikannya kita kemudahan untuk bisa beraktivitas, dan di antara bentuk nikmat Allah adalah Allah memberikan pada kita waktu luang dan nikmat sehat. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang kadang seseorang melalaikannya. Sehatu, nikmat seseorang dalam keadaan sehat. Wal faragu, nikmat seseorang memiliki waktu luang. Dan mari kita sama-sama bermudzakarah. Pada kesempatan kita kali ini kita akan bahas tafsir surat Al-Ikhlas. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita informasi terkait dengan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Al-Ahad, Zat yang Maha As-Samad, berbeda dengan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang mulia. Sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna. Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala nama dan sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang mulia. Salah satu yang disebutkan di dalam riwayat terkait dengan sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Yang pertama yaitu apa yang terjadi pada sahabat Nabi yang bernama Bilal. Bilal adalah sahabat Nabi yang memiliki kulit hitam dari negeri Habasyah. Dan Bilal merupakan seorang yang statusnya adalah budak milik seorang pembesar kufar Quraisy yang bernama Umayyah ibn Khalaf. Suatu saat Bilal mendapatkan perlakuan yang buruk. Tentunya perlakuan buruk tersebut didapat oleh Bilal sesudah Bilal masuk Islam. Dan tentunya banyak sekali kita jumpai terkait dengan kisah ini di banyak kitab disebutkan. Dan tentunya Bilal adalah seorang yang memiliki iman, memiliki keteguhan, memiliki prinsip, mengenal Rasulnya, mengenal Tuhannya. Sehingga Umayyah ibn Khalaf berusaha untuk menjadikan Bilal murtad, keluar dari agama Islam. Dan dikatakan di waktu musim panas, Bilal diseret oleh majikannya untuk pergi ke suatu tempat yang dikenal dengan Ramda, padang pasir, dan cuaca panas. Dan kita mengenal Arab Saudi memiliki beberapa musim. Di antara musimnya adalah musim panas. Dan tatkala seseorang berada di waktu musim panas, tentunya di Arab sangat panas. Karena panasnya di Arab tidak hanya teriknya matahari, tapi juga panas karena ada tiupan angin yang sebagian orang mengenal dengan angin samum. Dan dengan angin samum tersebut membuat kurma itu matang. Dan di waktu musim panas itulah Bilal diseret oleh majikannya dan dibawa ke padang pasir. Kemudian Bilal diikat dan
diminta untuk murtad. Bilal disiksa, yang kemudian salah satu yang diberitakan, Bilal mendapatkan perlakuan yang buruk. Di antaranya Bilal disuruh berbaring dan ditimpa dengan batu besar. Dan Bilal di situ dia diminta untuk kufur. Dan Bilal hanya berkata, ahadun ahad, ahadun ahad. Salah satu yang diberitakan, tatkala Umayyah ibn Khalaf menyiksa Bilal, maka lewatlah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal. Abu Bakar As-Siddiq membayar kepada Umayyah ibn Khalaf nilai uang yang harus diberikan kepada Umayyah sebagai tebusan agar Bilal merdeka. Maka akhirnya Bilal dibeli oleh Abu Bakar, kemudian Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Dan tidak lama sesudah itu turunlah firman Allah, qul huwallahu ahad. Karena Bilal hanya berkata ahadun ahad, ahad ahad, esa, esa dan esa, esa, satu, tunggal. Kemudian turunlah firman Allah, qul huwallahu ahad. Di riwayat lain dikatakan, datang orang-orang Quraisy menemui Nabi SAW dan mereka berkata, insib lana rabbak, sif lana rabbak. Kami ingin tahu nasab Tuhanmu itu seperti apa. Kami ingin tahu Tuhanmu itu seperti apa. Ya Muhammad, insib lana rabbak. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala ahad, zat yang maha esa. Maka seorang muslim mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tunggal. Zat yang tidak ada duanya. Dan Allah memberikan informasi kepada kita yang memberikan penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa. Qul huwallahu ahad. Terkait dengan surat Al-Ikhlas, maka surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang dihafal oleh seluruh kaum muslimin. Dan seringkali kita jumpai entah itu di Makkah ataukah di Madinah. Imam Makkah ataukah Imam Madinah seringkali membaca surat Al-Ikhlas di hari Kamis, malam Jumat, salat maghrib, salat maghrib. Di rakaat yang kedua, rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat kedua adalah Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Biasanya dibaca oleh Imam Haram Makki ataukah Haram Madani. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Surat Al-Ikhlas juga dianjurkan untuk kita baca tiap kali kita hendak meruqyah anak kita. Kita baca surat Al-Ikhlas. Kita baca surat Al-Ikhlas tiap kali selesai sholat. Sekali minimal. Kecuali pagi dan sore. Kita dianjurkan untuk baca 3 kali. Surat Al-Ikhlas kita baca 3 kali pagi dan sore.
Begitu juga terkait dengan surat Al-Ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala cinta dengannya. Suatu saat manakala Rasulullah SAW mengirimkan sariyah, tentunya berbeda antara ghazwah dengan sariyah. Ghazwah adalah suatu peperangan dan Rasulullah SAW beliau ikut serta di dalamnya. Maka itu dinamakan ghazwah. Adapun sariyah adalah suatu peperangan yang Rasulullah SAW beliau tidak ikut. Sehingga salah satu yang disebutkan, suatu saat manakala Rasul mengirimkan sariyah, maka mereka yang berangkat melakukan peperangan ini memilih seseorang untuk jadi imam. Namun ajaibnya, tiap kali salat, orang ini tidak pernah lepas dengan membaca Al-Ikhlas. Dan orang ini adalah orang yang paling baik bacaannya di antara mereka. Kemudian ada seseorang yang bertanya, kenapa engkau membaca surat Al-Ikhlas? Maka orang ini berkata, kalau kalian tidak menginginkan aku untuk menjadi imam, tidak apa-apa. Silakan kalian memilih di antara kami, di antara kita siapa yang cocok jadi imam. Dan dikatakan orang ini adalah orang yang paling baik bacaannya. Sesudah selesai peperangan dan mereka pun kembali ke kota Madinah, hal tersebut ditanyakan kepada Rasul SAW bahwasanya pemimpin yang biasa memimpin salat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasul meminta agar pemimpin tersebut, pemimpin atau imam tersebut untuk didatangkan. Begitu didatangkan, maka Rasulullah SAW pun beliau bertanya, apakah yang menyebabkan engkau suka membaca surat Al-Ikhlas? Kemudian sahabat ini berkata, wahai Nabi Allah, aku membaca surat Al-Ikhlas karena aku suka dengannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mencintai surat tersebut. Dan kita kaum muslimin pun suka jika imam membaca surat Al-Ikhlas. Tidak panjang dan semuanya menempatkan diri pada tempatnya, yaitu al-hikmah. Meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah hikmah. Tatkala sholat harus panjang, maka panjang. Tatkala di situ ada orang-orang tua, anak-anak kecil, maka juga harus memperhatikan keadaan makmum. Terkait dengan surat Al-Ikhlas, maka dikenal dengan sunnah takririyah, yaitu sahabat Nabi melakukannya dan Rasulullah SAW menetapkannya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allahus Samad. Allahu As-Samad. Dialah Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Yang dimaksud As-Samad adalah alladzi yahtaju ilaihi nas wa la yahtaju ilaihim. Alladzi yahtaju ilaihi nas, zat yang senantiasa dibutuhkan oleh seluruh manusia. Wa la yahtaju ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan manusia. Subhanallah. Kita perhatikan, Allahu As-Samad alladzi yahtaju ilaihi nas, zat yang senantiasa dibutuhkan oleh seluruh manusia.
Wala yahtaju ilaihim, dan Allah tidak pernah membutuhkan manusia. Dan dialah Allah ad-daimu al-baqi al-kamilu fi sifatihi al-hayyu alladzi la yamut. Ad-daimu al-baqi, zat yang maha kekal, zat yang maha abadi. Al-kamilu fi sifatihi, yang maha sempurna di dalam nama dan sifatnya. Fi sifatihi, maksud di dalamnya adalah fi asma'ihi, di dalam namanya. Al-hayyu, dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup. Al-baqi, ad-daimu, al-hayyu alladzi la yamut, zat yang tidak bakalan wafat. Dan disitulah seorang muslim mengenal di antara sifat Allah adalah as-samad, kebutuhan manusia kepada Allah tentunya sangat luar biasa, karena tiap hari kita makan, tiap hari kita minum, tiap hari kita aktivitas, kita tiap hari beribadah, kita tiap hari bergerak, bahkan tiap hari kita pun istirahat. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengatur, zat yang maha mengatur, sehingga seorang muslim ingat bahwasanya dia adalah fakir, orang yang sangat miskin, orang yang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah, Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dan dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwasanya dialah Allah lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak dilahirkan, tidak diperanakkan. Maka disinilah kita mengenal Tuhan kita. Tatkala orang-orang Quraisy pengen mengenal, insib lana, berikan kepada kami nasab, bagaimanakah Tuhanmu? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan dialah Allah Al-Khaliqu. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mencipta. Khaliqu kulli syai'. Mencipta semua hal. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan angin, rembulan, bintang-bintang, pepohonan, sungai, lautan, menumbuhkan apa yang mesti ditumbuhkan. Dan Allah firmankan, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan apa yang berada di muka bumi untuk kebaikan manusia. Maka disitulah Allah sangat mencintai hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjelasan, lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada siapapun yang serupa dengan Allah, karena dialah Allah Al-Ahadu As-Samadu, zat yang Maha Esa, zat yang kepadanya seorang hamba bergantung. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nabi tidak ada yang serupa dengan Allah. Malaikat tidak ada. Manusia enggak ada. Kenapa? Dialah Allah, zat yang maha kuasa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada siapapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi af'alihi, fi sifatihi, perbuatannya, nama dan sifatnya. Tidak ada sesuai dengan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan siapapun. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Dan seorang mukmin yakin bahwasanya dialah Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki, zat yang maha mengatur, zat yang maha menghidupkan, zat yang maha mematikan. Sehingga disebutkan di dalam hadis, sekiranya seluruh manusia berkumpul di suatu lembah, seluruh manusia berkumpul di tanah lapang, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, masing-masing makhluk Allah meminta apa yang mereka minta dan Allah pun memberikan semua apa yang mereka minta. Tidak bakalan berkurang apa yang ada pada sisi Allah kecuali seperti seseorang yang memasukkan jarum, memasukkan jarinya ke lautan, kemudian dia lihat apa yang nempel, itulah yang berkurang. Masya Allah. Semua manusia bertakwa kepada Allah tidak membuat Allah Subhanahu wa taala tambah kemuliaannya. Sekiranya seluruh manusia melakukan maksiat kepada Allah, maka tidak menggoyahkan kekuasaan yang ada pada sisi Allah. Oleh karena seorang muslim hendaknya bertakwa dan bertakwa kepada Allah, tidak lupa untuk membaca surat ini. Dan salah satu yang diberitakan bahwasanya man qara'a qul huwallahu ahad fa ka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Siapapun orangnya yang membaca qul huwallahu ahad, maka seakan-akan dia membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Allah. Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah. Sehingga Rasul bersabda, la tutruni kama turati nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa ibnu Maryam. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Hendaknya kalian semuanya mengucapkan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Faqulu Abdullah. Maka katakanlah, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Isa alaihissalam adalah hamba dan Rasul Allah. Dan kita kaum muslimin di dalam kehidupan ini memiliki kewajiban untuk berprinsip. Kecintaan harus jelas kepada siapa kita cinta. Berlepas diri, maka kita pun berlepas diri kepada siapa yang perlu kita jauhi. Dan Nabi Isa alaihissalam
mendapatkan nikmat dan karunia, di mana beliau adalah salah satu di antara Nabi dan Rasul Allah, dan beliau adalah Rasul yang terdekat dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Isa alaihissalam, beliau pernah berharap untuk menjadi bagian dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ijabah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ijabah. Kapan? Nabi Isa alaihissalam tatkala beliau hidup, maka diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Allah Subhanahu Wa Taala menidurkannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyerupakan wajah Nabi Isa dengan salah satu wajah siswanya. Dan orang-orang Yahudi, Bani Israel, mereka mencari keberadaan Nabi Allah Isa. Mereka menemukan tempat pertemuan tersebut dan mereka mencari Nabi Isa, dan mereka tidak mendapatkan orang yang dicari. Mereka tidak menjumpai orang yang dia cari. Di sana ada seorang pemuda yang Allah Subhanahu Wa Taala serupakan, mirip wajahnya dengan Nabi Allah Isa. Sehingga Allah habarkan di dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa, mereka pun juga tidak menyalibnya, akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyerupakan dengan salah satu di antara mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min. Mereka yang berselisih apakah mereka berhasil membunuh Nabi Isa ataukah tidak, maka mereka pun penuh dengan keraguan. Malahum bihi min ilmin, apa yang mereka lakukan tidak didasari atas dasar ilmu, illa tiba'adhan. Yang mereka lakukan hanya praduga dan prasangka. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak yakin bahwasanya telah berhasil membunuh Nabiullah Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, yang benar Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisinya. Wa kana Allahu azizan hakimah, dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha perkasa dan zat yang maha penuh dengan hikmah. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim, menjadilah seorang muslim yang terbaik. Kita pernah bahas tafsir surat Al-Kafirun, dan masing-masing ingat tatkala ada saudara kita yang barangkali memiliki agama yang berbeda, Nasrani, mereka memiliki hari raya, biar mereka merayakan dengan hari rayanya. Kita sebagai seorang muslim jadilah orang yang terhormat, jangan sampai ikut-ikutan dengan apa yang mereka rayakan. Rasulullah SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, itu bagian dari mereka. Dan MUI telah memberikan fatwa di tahun 81, larangan kaum muslimin ikut merayakan Natal. Dan kita pun ingat firman Allah di akhir surat Al-Kafirun, Allah memberikan petunjuk, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, dan untuk kami adalah agama kami. Dan Allah menyebutkan, fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Sekiranya mereka berpaling, katakanlah kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sekian. Dan waktu insyaallah kita kembali lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.